Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari Simatupang, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 081239 Kota Sibolga. Di sebelah kiri saya ada Ibu Yandis Hanifah. Silakan Bu, perkenalkan Bu. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yandis Hanifah SPD. Saya mengajar di instansi SD Negeri 081239 Kota Sibolga. Saya mengajar di kelas 4B. Baiklah, dalam video kita kali ini kita akan menyajikan observasi ya. Baiklah Bu Yandis, pada video kali ini saya akan membuat video tentang observasi, di mana kali ini saya akan mensupervisi dalam supervisi akademik berupa observasi. Baiklah, bagaimana kabarnya Bu Yandis? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah Bu. Kita kompak ya Bu ya. Baju kita sama, jumlah kita sama, alhamdulillah Bu. Pada diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang praobservasi, di mana dalam observasi ini adalah supervisi akademik yang akan dilakukan nantinya. Ibu akan tampilkan berupa RPP atau tayangan-tayangan yang akan ditampilkan ketika pembelajaran. Baiklah, dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu ya. Yang tahapan yang pertama yaitu praobservasi, dan tahapan yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Bagaimana Ibu? Ya Bu, di sini saya akan mempersiapkan untuk supervisinya nanti, observasi di kelas. Yang pertama saya akan mempersiapkan RPP, kemudian bahan ajar, kemudian LKPD, sampai dengan media pembelajaran Ibu. Sampai di situ dulu saya persiapkan. Baik Bu. Saya sudah melihat dari RPP yang Ibu berikan sama saya, cukup menarik ya Bu ya, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan KSE. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya bagaimana Ibu? Begini Bu, di dalam RPP yang saya buat, ada pun tujuan pembelajarannya itu sudah nampak, di mana tujuan pembelajaran saya akan mengajar materinya mata pelajaran matematika Bu, dengan materi pecahan senilai, di mana dalam RPP saya itu sudah terlihat tujuan pembelajarannya, di mana yang pertama tujuan pembelajaran nanti setelah anak-anak menonton video, kan rencananya begini Bu, saya akan membuat media menggunakan fokus, kemudian pakai PowerPoint. Jadi nanti anak-anak sambil menonton ya Bu, sambil mendengar audio visual namanya ya Bu. Jadi nanti anak-anak setelah menonton atau mengamati gambar, jadi anak-anak itu bisa nanti menentukan pecahan senilai dengan benar. Itu tujuan yang pertama ya Bu. Sementara tujuan kedua itu anak-anak nanti dapat menyelesaikan suatu masalah atau soal cerita dengan temanya atau materi yang berhubungan dengan pecahan senilai. Kemudian dalam RPP saya itu saya menggunakan model pembelajaran PBL namanya Bu. Itu program based learning. Jadi tertera di situ ada kegiatan awal, pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan itu terlebih dahulu guru membuat salam bersama siswa. Menyapa lah begitu ya Bu ya, supaya lebih supaya anak-anak namanya apresiasi, memotivasi siswa ini supaya mereka senang terhadap kita kan Bu, yang merasa takut gitu kan. Kemudian dengan persepsi kedua, anak-anak berdoa sebelum memulai belajar. Kemudian anak-anak disuruh untuk menyanyikan salah satu lagu wajib Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi selain anak-anak ini belajar matematika, anak-anak ini juga mengenal namanya lagu-lagu nasional gitu ya Bu ya. Karena setiap setiap memulai pembelajaran kita untuk meningkatkan minatnya juga ya Bu ya. Jadi anak-anak ini pada umumnya kan suka bernyanyi dulu ya kan Bu ya. Jadi anak-anak ini suruhlah sambil untuk menghafalkan lagu-lagu wajib gitu. Biar lebih semangat ya Bu ya. Dalam artinya begini Ibu, dalam memulai pembelajaran berarti anak-anak itu
sebelum mulai sudah semangat duluan gitu ya Bu ya. betul, Bu. Berarti memang saya melihat memang bagus sekali ya Bu dari RPP yang sudah Ibu tunjukkan kepada saya. Dan apakah Bu dalam RPP Ibu nantinya ada yang namanya visual, non visual yang akan ditampilkan di dalam kelas ini? Terkait RPP yang saya siapkan kan Iya. dalam langkah-langkah pembelajaran itu tertera di situ ya Bu, karena model yang saya pakai model PBL, di mana kegiatan inti nanti terlihat dengan jelas, di mana menggunakan audio visual, karena nanti saya akan menayangkan sebuah video Bu. Oh begitu ya Bu Video ya. yang berhubungan dengan pecahan senilai. Oh. Jadi melalui mereka mengamati video tersebut, menonton video itu, Iya. jadi nanti saya akan melakukan tanya jawab dengan anak-anak itu. Berarti anak-anak itu secara langsung melihat ya Bu melalui video ya. Terkadang begini kan Bu, anak-anak ini kalau hanya sekedar kita sampaikan ceramah agak sulit ya Bu ya. Iya. Tapi melalui video mereka mungkin lebih menyenangkan ya. Di situ Bu adakah berupa yang lain-lainnya lagi Bu? Saya rasa nanti di dalam RPP juga saya buat semacam berdiskusi Bu. Diskusi Nah, ya. saya Iya. menyiapkan tadi LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya Bu ya. Menarik, Nah, menarik. saya bentuk dulu beberapa kelompok orang, karena di RPP saya buat 3 kelompok Bu. begitu. Mengingat anak saya Bu jumlahnya kan 20, jadi saya bagi 3 kelompok saja. Kemudian dari masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan satu-satu ke depan Bu. Yang kelompok lainnya menanggapi bagaimana penampilan kelompok temannya. Berarti anak itu secara langsung disuruh aktif ya Bu Iya, ya. Bu. Berarti saya sangat tertarik dengan apa yang sudah Ibu sampaikan menurut pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya, memancing secara tak langsung minat belajar iya anak ini Bu. iya semangat Dengan kreativitasnya ya bervariasi kan. iya. Iya. Terkadang Bu memang itulah upaya kita sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran, harus bagaimana menciptakan suasana kelas yang supaya iya, yang bervariasi, iya, menonton gitu. iya yang hidup, Iya. agar anak-anak itu kreatif ya Bu kan. Iya, betul, Bu. Baiklah Bu, cukup menarik ya Bu ya. Mungkin dalam hal ini menurut Ibu apa saja yang kendala yang Ibu rasakan? Tentu saja Bu, ada kendala yang saya rasakan dalam kelas, di mana yang saya hadapi itu kendalanya masalah disiplin waktu Bu. Gitu ya Bu ya. Iya. Apakah memang ini Bu waktunya gimana? Oh begini ya Bu, misalnya kan nanti kita pas jam pembelajarannya menjelang istirahat kan Bu. Iya. Jadi saking asiknya anak-anak ini berdiskusi. Iya. Jadi yang saya alami ya Bu Iya. sebelumnya ini, jadi anak-anak itu udah bunyi bel istirahat, sementara anak-anak ini masih aktif berdiskusi, Iya. belum apa, jadi waktu istirahat itu terpakai gitu Bu. Karena di sekolah kita kan sama kita ketahui Bu, jam istirahatnya cuma 15 menit. Jadi itulah saya rasa kendala yang saya hadapi Bu. Tapi memang cukup menarik ya Bu ya. Apalagi memang terkadang anak-anak itu diasikkan dengan kesibukan mereka yang seperti itu. Jadi tantangan berat bagi kita ya Bu, sehingga kita agak sulit mengatur waktunya ya Bu ya. Mungkin Bu, saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Saya nanti kira-kira kapan Bu kita bisa observasi di dalam kelasnya Bu? Gini Bu ya, lebih cepat kan lebih baik Bu. Iya, betul, Gitu. itu sekali, Bu. Jadi, kalau misalnya kita sama-sama punya waktu, Iya. baiknya besok pun jadi Bu. Saya udah siap Bu. Jadi, kalau begitu saya tunggu ya Bu ya. Iya. Semoga besoknya kita sehat, lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya ya. Mungkin terima kasih ya Bu ya. Saya tunggu Ibu ya. Nah, sama-sama ya Bu. Oke, selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat.
kita mulai belajar, kita spelling dulu ya. Oke, siap? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, baiklah. Nah, sekarang sebelum belajar untuk menyambut berkah hari ini, mari kita berdoa. Coba ketua kelas maju ke depan pimpinnya. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk semuanya. Nah, pada hari ini sebelum belajar, Ibu lihat dulu perhatiannya ya. Semuanya udah masukkan baju ke dalam rok atau celana? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang coba anak
Selamat siang Bu Yendis. Ya, malah selamat siang. Saya kemarin sudah melihat proses pembelajaran Ibu. Bagaimana menurut Ibu proses pembelajaran ini kemarin? Menurut saya begini Bu Mala, proses pembelajaran ini yang kita laksanakan kemarin itu menurut saya sudah baik dan lancar. Itu dibuktikan dengan siswa bisa menjawab pertanyaan dari beberapa gambar yang ditayangkan oleh di PowerPoint. Kemudian menjawab beberapa pertanyaan setelah siswa ini menonton video yang kita tayangkan. Kemudian siswa ini dapat berdiskusi dengan baik. Kemarin Ibu mengembangkan tujuan pembelajaran Ibu. Apakah menurut Ibu sudah berhasil? Menurut saya malah tujuan pembelajaran kemarin yang kita buat tayangkan itu sudah berhasil. Itu dibuktikan dengan tujuan pembelajarannya sudah tercapai, di mana setelah mengamati gambar atau menonton video pada PowerPoint, siswa dapat menentukan bentuk pecahan senilai dengan menggunakan gambar dan model kompak yang benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa ini dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dengan baik. Lalu bagaimana Ibu menilai proses pembelajaran Ibu yang kemarin? Apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya Bu, proses pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Baiklah Bu. Bu Yendis, berdasarkan hasil observasi saya kemarin, saya menemukan ada murid yang kurang fokus. Dibuktikan dengan murid tersebut mengganggu temannya. Bagaimana menurut Ibu? Iya Bu, ada beberapa siswa kemarin yang kurang fokus seperti mengganggu temannya, suka usil ribut. Mungkin itu Bu, saya kurang memenuhi kebutuhan murid tersebut. Lalu bagaimana Ibu untuk mengetahui kebutuhan murid Ibu tersebut? Begini Bu Mala, saya akan merancang proses pembelajaran lebih aktif lagi dan menggunakan modal pembelajaran lain dan siswa bisa mengeksplor materinya. Seperti contohnya bisa kita menggunakan modal pembelajaran BBL atau BCBL sehingga siswa ini merasa tidak bosan dan berbagi modal pembelajaran yang disampaikan. Mengenai kebutuhan belajar Ibu kemarin, mungkin kebutuhan belajar murid berbeda. Bagaimana dengan sumber kebutuhan murid yang berbeda tersebut Bu? Apakah Ibu bisa mengetahui gaya belajar murid yang tersebut? Begini Bu, saya akan mengelompokkan siswa dan memerdekakan siswa, di mana siswa yang lain cenderung ke audio atau visual dan kinestik. Saya akan mengelompokkan mereka Bu. Bagus. Kalau begitu Ibu sudah mengelompokkan, kemudian berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya. Lalu bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu terapkan? Begini Bu, saya di sini akan berkomitmen merencanakan pembelajaran itu melibatkan siswa untuk memilih sumber belajarnya, lalu membuat siswa ini untuk mengeksplor dan membuat anak nyaman dan senang. Jadi untuk membuat anak nyaman dan senang, Ibu memasukkan dalam rencana pembelajaran tersebut dengan sumber belajar yang beragam ya Bu, berdasarkan kebutuhan belajar murid, baik berupa visual, video maupun kinestetik ya Bu. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya, komitmen Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu. Saya ingin meminta tanggapan Ibu setelah kemarin kita melaksanakan observasi. Bagaimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan sekarang? Begini Bu ya, setelah kita melaksanakan observasi kemarin, saya sangat senang sekali Bu, sangat